Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah nyata, hampir mati karena skeptis terhadap hal-hal mistis. Bayangan hitam di balik senyum Bapak. Namaku Rina, dan ini adalah kisah yang hingga kini masih membuat tidurku gelisah seperti ombak yang tak pernah reda. Cerita tentang ayahku, seorang pria keras kepala yang tak pernah percaya pada hal-hal mistis, namun justru menjadi korban dari kekuatan gelap yang ia sendiri remehkan. Seperti pepatah lama mengatakan, jangan menantang kegelapan, karena kegelapan akan menantangmu balik dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Kisah ini bermula dari sebuah desa kecil bernama Karangmulyo, tempat keluarga kami tinggal turun-temurun selama puluhan tahun. Desa yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang seperti penjaga setia. Namun di balik keindahannya, tersimpan rahasia kelam yang telah mengakar sejak zaman nenek moyang kami. Ayahku, Pak Joko Santoso, adalah seorang petani sekaligus pedagang hasil bumi yang cukup terpandang di desa kami. Tubuhnya yang tegap dan kokoh seperti pohon jati tua menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati yang tak mudah goyah. Matanya yang tajam bagai elang yang sedang memburu mangsa selalu memancarkan aura kepemimpinan yang membuat orang-orang di sekitarnya segan dan hormat. Suaranya yang dalam dan lantang bagaikan guntur yang bergema di langit senja mampu membuat siapa saja terdiam dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Namun, di balik sosok yang gagah dan berwibawa itu, ayahku memiliki sifat yang kadang membuat keluarga kami khawatir. Ia adalah seorang yang sangat skeptis terhadap hal-hal berbau mistis dan spiritual. Seolah-olah dunia gaib adalah dongeng belaka yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang-orang bodoh. Ketika tetangga-tetangga kami bercerita tentang penampakan makhluk halus atau kejadian aneh yang mereka alami, ayahku hanya akan tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepala, seolah-olah mereka semua adalah sekumpulan orang yang kehilangan akal sehat. Semua itu hanya sugesti dan kebetulan belaka. Katanya suatu malam ketika Bu Sari, tetangga sebelah rumah, menceritakan tentang sosok perempuan berambut panjang yang sering ia lihat di sumur tua belakang rumahnya. Kalian terlalu banyak menonton film hantu sampai jadi parno sendiri. Yang ada di dunia ini hanya yang bisa dilihat mata dan diraba tangan, sisanya hanya khayalan orang-orang yang otaknya kurang kerjaan. Sikap ayahku yang demikian keras kepala dan sombong terhadap hal-hal gaib itu semakin menjadi-jadi ketika ia mulai sukses dalam usaha dagang hasil buminya. Sawah-sawah yang ia kelola selalu memberikan panen yang melimpah, dagangan hasil buminya laris manis di pasar-pasar sekitar, dan kehidupan keluarga kami semakin membaik dari hari ke hari. Kesuksesan itu membuat ayahku semakin yakin bahwa hidup ini hanya soal kerja keras dan kecerdasan, bukan soal percaya pada hal-hal tak kasat mata yang menurutnya tidak masuk akal. Ibuku, Ibu Sita, yang merupakan perempuan Jawa Tulen dengan segala kepercayaan tradisionalnya, seringkali mencoba mengingatkan ayahku untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Mas Joko, jangan terlalu sombong dengan rejeki yang Allah berikan, katanya dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. Dunia ini luas, dan ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Lebih baik kita bersyukur dan tetap rendah hati. Namun, nasihat ibuku itu bagaikan angin lalu yang tidak pernah didengarkan ayahku. Ia tetap pada pendiriannya, bahkan semakin vokal dalam mengejek orang-orang yang percaya pada hal-hal mistis. Seolah-olah ia ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ia adalah orang yang paling rasional dan cerdas di antara semua orang desa yang ia anggap tahyul dan terbelakang. Suatu hari yang panas terik di bulan kemarau, ketika matahari bersinar begitu menyengat hingga aspal jalanan tampak bergelombang seperti air, datanglah seorang pria tua ke rumah kami.
Pria itu berusia sekitar 60-an tahun dengan rambut putih yang sudah menipis dan kulit yang keriput seperti kulit pohon yang sudah sangat tua. Matanya yang sayu dan dalam seolah menyimpan ribuan cerita dan pengalaman hidup yang pahit manis. Pakaiannya yang lusuh dan compang camping menunjukkan bahwa ia bukanlah orang kaya. Namun ada sesuatu dalam aura yang ia pancarkan yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa tidak nyaman. Pria tua itu mengaku bernama Mbah Karso dan mengklaim dirinya sebagai seorang dukun dari desa sebelah yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia spiritual dan pengobatan alternatif. Ia datang ke rumah kami dengan maksud menawarkan jasa untuk membersihkan rumah kami dari energi negatif yang menurutnya sudah mulai menumpuk karena kesombongan dan keangkuhan yang semakin merajalela di keluarga kami. Pak Joko, kata Mbah Karso dengan suara yang serak namun penuh wibawa, saya sudah lama mengamati keluarga Anda dari jauh, dan saya melihat ada bayangan hitam yang mulai mengelilingi rumah ini. Bayangan itu semakin hari semakin tebal dan gelap, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Biarkan saya membantu membersihkan aura negatif itu sebelum terlambat. Mendengar kata-kata Mbah Karso yang terdengar seperti ancaman terselubung itu, ayahku langsung naik pitam. Wajahnya yang biasanya tenang dan terkendali berubah menjadi merah padam seperti langit senja yang berdarah-darah. Matanya yang tajam berkilat marah bagaikan petir yang siap menyambar, dan rahangnya mengeras seperti batu karang yang siap menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Keluar dari rumah saya, bentak ayahku dengan suara yang menggelegar seperti halilintar. Jangan coba-coba menipu keluarga saya dengan cerita-cerita bohong Anda itu. Saya tidak percaya dengan semua omong kosong tentang bayangan hitam, energi negatif, atau apapun yang Anda bilang itu. Yang saya percaya hanya kerja keras dan kejujuran, bukan sulap atau sihir murahan seperti yang Anda tawarkan. Mbah Karso yang mendengar bentakan keras ayahku itu tidak tampak terkejut atau tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin dan misterius, seolah-olah ia sudah menduga akan mendapat reaksi seperti itu dari ayahku. Matanya yang tadinya sayu tiba-tiba berkilat dengan cahaya yang aneh dan menakutkan, seperti mata kucing yang terkena sorotan lampu di kegelapan malam. Baiklah, Pak Joko, kata Mbah Karso dengan suara yang tiba-tiba menjadi dingin dan mencekam. Jika Anda tidak mau menerima pertolongan saya, maka biarlah. Tetapi ingatlah kata-kata saya hari ini. Ketika bayangan hitam itu mulai mencengkeram hidup Anda, jangan salahkan siapa-siapa. Kesombongan adalah pintu gerbang bagi kegelapan untuk masuk ke dalam hidup seseorang. Setelah mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti kutukan itu, Mbah Karso perlahan-lahan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu dengan langkah yang pelan namun penuh makna. Sebelum benar-benar keluar dari rumah kami, ia berbalik sejenak dan menatap ayahku dengan tatapan yang sangat tajam dan menusuk, seolah-olah ia sedang menanamkan sesuatu yang jahat ke dalam jiwa ayahku. Dalam 7 hari, bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga kami semua. Anda akan merasakan apa yang saya maksud dengan bayangan hitam itu. Setelah Mbah Karso pergi, ayahku tampak semakin marah dan kesal. Ia terus menggerutu dan mengomel tentang betapa bodohnya orang-orang yang percaya pada dukun dan hal-hal mistis lainnya. Lihat saja nanti, katanya dengan nada sinis, 7 hari, 7 bulan, atau 7 tahun pun tidak akan terjadi apa-apa. Semua itu hanya gertakan kosong dari orang gila yang ingin menipu orang lain. Namun, ibuku dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di rumah kami setelah kunjungan Mbah Karso itu. Udara di rumah terasa lebih dingin dan mencekam, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat yang mulai mengintai dari setiap sudut ruangan.
Malam-malam menjadi lebih sunyi dan menakutkan, dengan suara-suara aneh yang kadang terdengar dari arah atap atau dinding rumah. Hari-hari setelah kunjungan Mbah Karso berlalu dengan suasana yang semakin mencekam dan tidak menentu. Meskipun ayahku terus bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tetap menjalani rutinitas hariannya seperti biasa, kami semua bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai berubah, baik dalam diri ayahku maupun di lingkungan sekitar rumah kami. Perubahan pertama yang kami sadari adalah pada perilaku hewan-hewan peliharaan kami. Kucing kesayangan keluarga yang bernama Manis, yang biasanya sangat manja dan suka bermain dengan ayahku, mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan mengkhawatirkan. Setiap kali ayahku mendekati, Manis akan langsung lari dan bersembunyi di bawah tempat tidur atau di pojok-pojok gelap rumah sambil mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Matanya yang biasanya berbinar-binar ceria berubah menjadi waspada dan ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan yang menempel pada tubuh ayahku. Ayam-ayam yang kami pelihara di halaman belakang juga mulai menunjukkan perilaku yang tidak normal. Mereka yang biasanya berkokok dengan merdu di pagi hari mulai sering berteriak dengan suara yang nyaring dan menyeramkan, terutama ketika ayahku lewat di dekat kandang mereka. Beberapa kali kami mendapati ayam-ayam itu berkumpul di sudut kandang sambil menghadap ke arah yang sama, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Perubahan kedua yang kami rasakan adalah pada cuaca dan alam sekitar. Meskipun musim kemarau belum berakhir, langit di atas rumah kami seringkali mendung dan gelap, seolah-olah ada awan hitam yang terus mengikuti dan menaungi keluarga kami kemanapun kami pergi. Angin yang bertiup di sekitar rumah terasa lebih dingin dan menusuk, membawa aroma yang aneh dan tidak sedap, seperti campuran antara bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Tanaman-tanaman di halaman rumah kami yang biasanya subur dan hijau mulai layu dan menguning tanpa sebab yang jelas. Bunga-bunga mawar kesayangan ibuku yang selalu mekar dengan indah mulai gugur dan mati satu persatu, meninggalkan duri-duri tajam yang tampak semakin menakutkan. Pohon mangga besar di depan rumah yang biasanya rimbun dan sejuk mulai kehilangan daun-daunnya secara tidak wajar, membuat halaman rumah kami tampak suram dan mencekam. Yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan yang mulai tampak pada diri ayahku sendiri. Meskipun ia terus berusaha bersikap normal dan tidak terpengaruh, kami bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mulai menggerogoti dirinya dari dalam. Matanya yang biasanya tajam dan bersinar mulai tampak sayu dan kosong, seolah-olah ada bayangan yang mulai menyelimuti jiwanya. Nafsu makannya mulai berkurang drastis, dan tidurnya menjadi tidak nyenyak, seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Ayahku juga mulai sering berbicara sendiri, bergumam dengan kata-kata yang tidak jelas dan tidak bisa kami pahami. Kadang-kadang kami mendengarnya berbicara dengan seseorang di kamarnya, padahal kami tahu persis bahwa tidak ada orang lain di sana. Ketika kami tanya tentang hal itu, ia hanya menggeleng dan berkata bahwa ia sedang memikirkan strategi bisnis atau menghitung keuntungan dagangannya. Namun, yang paling menakutkan adalah perubahan pada kepribadian ayahku yang mulai menjadi lebih mudah marah dan sensitif. Hal-hal kecil yang biasanya tidak akan membuatnya terganggu mulai membuatnya meledak-ledak dengan amarah yang tidak terkendali. Suaranya yang biasanya tegas namun terkontrol berubah menjadi kasar dan menyakitkan, seolah-olah ada kekuatan lain yang berbicara melalui mulutnya. Di hari kelima setelah kunjungan Mbah Karso, terjadi kejadian yang membuat seluruh keluarga kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ayahku sedang bekerja di sawah, ia tiba-tiba pingsan dan jatuh di tengah hamparan padi yang hijau.
Para petani lain yang melihat kejadian itu langsung menolongnya dan membawanya pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika ayahku tersadar, ia bercerita tentang pengalaman aneh yang ia alami saat pingsan. Ia berkata bahwa ia melihat sosok pria tua berpakaian hitam yang berdiri di tengah sawah sambil menatapnya dengan mata yang menyala seperti api. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan sebelum akhirnya menghilang seperti asap yang tertiup angin. Itu pasti hanya halusinasi karena kecapean, kata ayahku sambil berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin ada yang aneh-aneh. Saya hanya perlu istirahat yang cukup. Namun, ibuku dan aku semakin yakin bahwa apa yang dialami ayahku bukanlah halusinasi biasa. Kami mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat di rumah kami semakin kuat dan menakutkan. Malam-malam menjadi sangat menyeramkan, dengan suara-suara langkah kaki yang terdengar di atap rumah dan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak di dinding tanpa ada sumber cahaya yang bisa menjelaskannya. Malam ketujuh setelah kunjungan Mbah Karso tiba dengan aura yang sangat mencekam dan menakutkan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang bersiap-siap untuk menyaksikan sebuah pertunjukan kegelapan yang telah lama dinanti-nantikan. Langit yang biasanya bertabur bintang-bintang indah tampak gelap gulita tanpa seberkas cahaya pun, seolah-olah semua benda langit telah bersembunyi karena takut menyaksikan apa yang akan terjadi di bumi ini malam itu. Angin malam bertiup dengan kencang dan dingin, membawa serta aroma kematian dan keputusasaan yang membuat siapa saja yang menghirupnya merasa ngeri dan tidak nyaman. Suara-suara malam yang biasanya merdu seperti jangkrik dan katak berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam, seolah-olah semua makhluk hidup telah memilih untuk bersembunyi dan tidak ingin terlibat dengan apa yang akan terjadi malam itu. Ayahku, yang sepanjang hari tampak gelisah dan tidak karuan, memutuskan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Namun, tidurnya tidak nyenyak dan penuh dengan mimpi-mimpi buruk yang membuatnya terus menggeliat dan berteriak-teriak dalam tidurnya. Ibuku dan aku yang tidur di kamar sebelah bisa mendengar suara-suara aneh yang keluar dari kamar ayahku, seperti suara bergumam dalam bahasa yang tidak kami kenal dan sesekali terdengar suara seperti orang yang sedang kesakitan. Tepat pada pukul 1 dini hari, ketika kegelapan malam sedang dalam-dalamnya, tiba-tiba seluruh rumah kami diguncang oleh sebuah teriakan yang sangat keras dan mengerikan. Teriakan itu bukan teriakan manusia biasa, melainkan teriakan yang penuh dengan kesakitan, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam, seolah-olah jiwa seseorang sedang disiksa dengan cara yang paling kejam dan sadis. Ibuku dan aku langsung terbangun dan berlari menuju kamar ayahku dengan perasaan panik dan takut yang luar biasa. Ketika kami buka pintu kamar ayahku, pemandangan yang kami saksikan membuat kami berdua terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Ayahku sedang berdiri di tengah kamar dengan mata yang terbuka lebar dan kosong, seolah-olah jiwanya sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Mulutnya terbuka lebar dan terus mengeluarkan teriakan-teriakan yang tidak manusiawi, sementara tubuhnya bergetar hebat seperti orang yang kedinginan. Yang paling menakutkan adalah ekspresi wajah ayahku yang sudah berubah total. Wajah yang biasanya tegas dan berwibawa berubah menjadi pucat pasi dan penuh dengan kerutan-kerutan ketakutan yang mendalam. Matanya yang biasanya tajam dan penuh percaya diri berubah menjadi kosong dan tidak fokus, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang tidak bisa kami lihat. "Jangan mendekat!" teriak ayahku dengan suara yang sudah tidak lagi terdengar seperti suaranya sendiri. "Ada seseorang di sini. Ada yang ingin membunuhku. Tolong aku. Dia ingin mengambil jiwaku." Ibuku dengan berani mendekati ayahku dan mencoba menenangkannya.
namun ayahku malah semakin histeris dan mulai berlari ke sana kemari di dalam kamar sambil terus berteriak dan meminta tolong. Ia terus menunjuk ke sudut-sudut kamar yang gelap sambil berkata bahwa ada sosok hitam yang sedang mengintainya dan menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. "Dia ada di sana," teriak ayahku sambil menunjuk ke sudut kamar yang kosong. Pria tua itu, dia sedang tersenyum dan mendekati aku. Matanya menyala seperti api neraka. "Tolong usir dia. Jangan biarkan dia mendekat." Ibuku yang semakin panik segera menyalakan semua lampu di kamar dan mulai membaca doa-doa yang ia hafalkan. Namun, keadaan ayahku bukannya membaik, malah semakin parah. Ia mulai merangkak ke sudut kamar sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah-olah ia sedang berusaha melindungi diri dari sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, suhu ruangan menjadi sangat dingin, dingin sekali hingga napas kami semua terlihat mengepul seperti uap air. Lampu-lampu yang tadi menyala terang mulai meredup dan berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas. Angin dingin mulai bertiup di dalam kamar, padahal semua jendela dan pintu tertutup rapat. Ada aroma yang sangat tidak sedap yang mulai memenuhi ruangan, aroma seperti bangkai yang sudah membusuk bercampur dengan belerang yang membakar. Saat itulah kami semua merasakan kehadiran yang sangat kuat dan menakutkan di dalam kamar itu. Seolah-olah ada sosok yang tidak terlihat yang sedang berdiri di antara kami, mengawasi setiap gerakan kami dengan mata yang penuh kebencian dan keinginan untuk menyakiti. Rambut-rambut di tengkuk kami berdiri, dan tubuh kami mulai bergetar karena takut dan dingin yang luar biasa. Ayahku yang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat mulai berteriak semakin keras dan histeris. "Pergi. Pergi dari sini. Aku tidak takut padamu. Aku tidak percaya pada semua ini," teriaknya sambil melempar-lempar bantal dan selimut ke arah yang ia tunjuk. Namun, setelah meneriakkan kata-kata penolakan itu, tiba-tiba ayahku terdiam dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Matanya membesar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Bibir-bibirnya bergetar dan mulai mengeluarkan suara bisikan yang sangat pelan dan hampir tidak terdengar. "Ampun, ampun," bisiknya dengan suara yang penuh penyesalan dan ketakutan. "Saya salah. Saya sudah salah. Jangan sakiti saya. Saya mohon ampun." Melihat ayahku yang begitu ketakutan dan putus asa, ibuku langsung berlutut dan mulai berdoa dengan suara yang keras sambil menangis. Ia memohon kepada Tuhan untuk melindungi keluarga kami dari apapun yang sedang mengganggu ayahku. Sementara itu, aku hanya bisa berdiri terpaku dan tidak tahu harus berbuat apa, karena semua ini benar-benar di luar pemahaman dan pengalamanku sebagai seorang anak muda yang selama ini hidup dalam dunia yang rasional dan logis. Kejadian mengerikan itu berlangsung hampir selama 1 jam penuh, sebelum akhirnya ayahku tiba-tiba terdiam dan jatuh pingsan di lantai kamar. Setelah ayahku pingsan, suasana kamar perlahan-lahan kembali normal. Suhu ruangan mulai menghangat, angin dingin berhenti bertiup, dan aroma tidak sedap itu mulai hilang terbawa angin malam yang masuk melalui celah-celah jendela. Setelah kejadian mengerikan di malam ke-7 itu, kehidupan keluarga kami berubah drastis menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ayahku yang dulunya adalah sosok yang kuat dan tidak terkalahkan berubah menjadi pribadi yang lemah, ketakutan, dan penuh dengan kecurigaan terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Matanya yang dulu tajam bagai elang kini selalu tampak waspada dan ketakutan, seolah-olah ia terus diintai oleh sesuatu yang jahat dan berbahaya. Sejak malam itu,
Ayahku mulai sering mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang terjadi hampir setiap hari. Di siang hari ketika ia sedang bekerja di sawah, ia seringkali tiba-tiba berhenti bekerja dan menatap ke arah tertentu dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Ketika para petani lain bertanya tentang apa yang ia lihat, ayahku hanya akan menggeleng dan berkata bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Ada pria tua berpakaian hitam yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi, kata ayahku suatu hari dengan suara yang bergetar. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan. Kadang-kadang dia berdiri di tepi sawah, kadang-kadang di bawah pohon, dan kadang-kadang bahkan tepat di belakangku. Tapi ketika aku berbalik untuk melihatnya dengan jelas, dia selalu menghilang seperti asap. Malam hari menjadi waktu yang paling mengerikan bagi ayahku. Ia hampir tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak karena terus diganggu oleh mimpi-mimpi buruk dan penampakan-penampakan yang membuatnya terbangun dengan teriakan ketakutan. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu melihat Mbah Karso yang datang ke tempat tidurnya sambil tertawa dengan tawa yang sangat mengerikan dan mengancam akan membawa jiwanya ke tempat yang gelap dan menakutkan. Selain penampakan Mbah Karso, ayahku juga mulai melihat sosok-sosok lain yang lebih menakutkan. Ia bercerita tentang sosok perempuan berambut panjang yang sering muncul di cermin kamar mandi sambil menatapnya dengan mata yang berdarah. Ada juga sosok anak kecil yang sering bermain di halaman rumah pada tengah malam. Namun ketika didekati, anak itu akan berubah menjadi sosok yang mengerikan dengan wajah yang rusak dan mata yang kosong. Kehidupan sosial ayahku juga mulai terganggu karena perilakunya yang semakin aneh dan tidak bisa diprediksi. Ia mulai jarang keluar rumah dan menghindari pertemuan dengan tetangga-tetangga atau teman-teman bisnisnya. Ketika terpaksa harus berinteraksi dengan orang lain, ia selalu tampak gelisah dan tidak fokus, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain yang jauh dan menakutkan. Usaha dagang ayahku yang dulunya sukses dan menguntungkan mulai menurun drastis. Sawah-sawah yang ia kelola mulai mengalami gagal panen tanpa sebab yang jelas, meskipun cuaca dan kondisi tanah sebenarnya sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Hasil panen yang berhasil diselamatkan juga tidak laku dijual karena kualitasnya yang menurun dan penampilan yang tidak menarik. Para pembeli dan rekan bisnis ayahku mulai menghindarinya karena mereka merasakan aura negatif yang kuat di sekitar ayahku. Beberapa dari mereka bahkan bercerita bahwa mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang mengikuti ayahku kemanapun ia pergi, dan hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman dan takut untuk berbisnis dengannya. Kondisi fisik ayahku juga semakin memburuk dari hari ke hari. Tubuhnya yang dulunya tegap dan kuat mulai kurus dan lemah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengisap tenaga dan kehidupannya secara perlahan-lahan. Kulitnya menjadi pucat dan kering, rambutnya mulai rontok dan memutih dengan cepat, dan matanya yang dulunya berbinar-binar kini tampak cekung dan tidak bernyawa. Nafsu makan ayahku hampir hilang total, dan ia seringkali muntah-muntah setelah makan, seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang menolak makanan apapun yang masuk. Berat badannya turun drastis dalam waktu yang sangat singkat, membuat penampilan fisiknya berubah menjadi seperti orang yang sudah lama menderita penyakit parah. Yang paling menyakitkan adalah perubahan pada kepribadian ayahku yang berubah total dari sosok yang dulunya hangat dan penyayang menjadi pribadi yang dingin, mudah marah, dan penuh dengan kecurigaan. Ia seringkali memarahi ibuku dan aku tanpa alasan yang jelas, menuduh kami bersekongkol dengan orang-orang yang ingin menyakitinya. Suaranya yang dulunya lembut dan penuh kasih sayang berubah menjadi kasar dan menyakitkan hati, seolah-olah ada jiwa lain yang berbicara melalui mulutnya. "Kalian semua ingin aku mati?"
teriaknya suatu malam dengan mata yang menyala penuh amarah. Kalian sudah bosan dengan keberadaanku dan ingin aku cepat-cepat pergi dari dunia ini. Kalian sudah bekerja sama dengan dukun sialan itu untuk menghancurkan hidupku. Mendengar tuduhan yang tidak berdasar itu, ibuku hanya bisa menangis dalam diam sambil terus berdoa untuk kesembuhan ayahku. Sementara aku, sebagai anak yang sangat menyayangi ayahku, merasa hancur melihat sosok pahlawan dalam hidupku berubah menjadi sosok yang asing dan menakutkan. Melihat kondisi ayahku yang semakin memburuk dan tidak kunjung membaik, akhirnya ibuku memutuskan untuk mencari pertolongan dari berbagai pihak, meskipun ia tahu bahwa ayahku pasti akan marah besar jika mengetahui hal ini. Pertama-tama, ibuku membawa ayahku ke dokter umum di kecamatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara medis. Dokter yang memeriksa ayahku tampak bingung dan tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku. Secara fisik, semua organ tubuh ayahku masih berfungsi dengan normal, meskipun kondisinya memang terlihat lemah dan tidak bertenaga. Dokter hanya bisa memberikan vitamin dan obat penguat tubuh, serta menyarankan agar ayahku istirahat yang cukup dan menghindari stres berlebihan. Secara medis, kondisi Bapak tidak menunjukkan adanya penyakit serius, kata dokter dengan nada bingung. Mungkin ini hanya kelelahan fisik dan mental akibat bekerja terlalu keras. Coba berikan vitamin ini secara rutin dan pastikan Bapak mendapat istirahat yang cukup. Namun, obat-obatan dari dokter itu sama sekali tidak memberikan efek perbaikan pada kondisi ayahku. Bahkan sebaliknya, kondisinya semakin memburuk dan gejala-gejala aneh yang ia alami semakin intensif dan menakutkan. Penampakan-penampakan yang ia lihat semakin sering dan semakin jelas, seolah-olah makhluk-makhluk halus itu semakin berani menunjukkan diri mereka kepada ayahku. Melihat bahwa bantuan medis tidak memberikan hasil, ibuku akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan dari tokoh-tokoh spiritual dan agama di desa kami. Ia pergi menemui Pak Kiai Ahmad, seorang ulama terpandang yang sudah puluhan tahun mengabdi di desa kami dan dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Pak Kiai Ahmad yang mendengar cerita ibuku tentang kondisi ayahku hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi prihatin yang mendalam. "Bu Sita," kata Pak Kiai dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "apa yang dialami suami ibu adalah akibat dari kesombongan dan keangkuhan yang sudah melampaui batas. Ketika seseorang menghina dan meremehkan kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini, maka kekuatan-kekuatan itu akan menunjukkan eksistensi mereka dengan cara yang tidak menyenangkan." Pak Kiai menyarankan agar ayahku dibawa ke tempat beliau untuk diruqyah dan dibersihkan dari gangguan spiritual yang menimpanya. Namun, ketika ibuku menyampaikan saran Pak Kiai kepada ayahku langsung menolak dengan keras dan marah besar. "Tidak akan pernah," bentaknya dengan mata yang berapi-api. "Aku tidak akan pernah meminta bantuan dari siapapun, apalagi dari orang-orang yang mengaku-ngaku bisa mengusir setan atau roh jahat. Semua itu hanya kebohongan dan penipuan belaka." Meskipun ayahku menolak, ibuku tidak menyerah begitu saja. Ia diam-diam mendatangi berbagai dukun dan paranormal di desa-desa sekitar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku dan bagaimana cara mengatasinya. Namun, sebagian besar dari mereka menolak untuk membantu setelah mendengar cerita tentang ayahku. "Maaf Bu," kata seorang dukun tua yang sudah sangat berpengalaman, "kasus suami ibu ini terlalu berat dan berbahaya bagi saya. Orang yang melakukan ini kepada suami ibu bukanlah dukun sembarangan, melainkan seseorang yang memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dan kuat.
Saya tidak berani mengambil risiko berhadapan dengan kekuatan sebesar itu. Beberapa dukun lain bahkan memberikan peringatan kepada ibuku agar segera menjauhkan keluarga kami dari ayahku, karena mereka khawatir gangguan spiritual yang menimpa ayahku akan menyebar dan mengenai anggota keluarga yang lain. Bu, sebaiknya ibu dan anak ibu tinggal di rumah saudara dulu untuk sementara waktu, saran seorang paranormal dengan nada serius. Kekuatan jahat yang menempel pada suami ibu sangat kuat dan bisa menular ke orang-orang terdekatnya. Jangan sampai ibu dan anak ibu ikut terkena dampaknya. Namun, ibuku dengan tegar menolak saran-saran itu. Sebagai istri yang setia dan berbakti, ia tidak mau meninggalkan ayahku dalam kondisi yang sangat membutuhkan dukungan keluarga. Ia yakin bahwa dengan doa dan kesabaran, suatu saat nanti ayahku akan bisa sembuh dan kembali menjadi sosok yang dulu ia kenal dan cintai. Berbulan-bulan berlalu sejak kejadian di malam ketujuh itu, namun kondisi ayahku bukannya membaik, melainkan semakin memburuk hingga mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Gangguan spiritual yang menimpanya semakin intensif dan brutal, seolah-olah kekuatan jahat yang menguasainya semakin kuat dan berani menunjukkan kekuasaannya. Penampakan-penampakan yang dilihat ayahku tidak lagi terbatas pada sosok Mbah Karso atau makhluk-makhluk halus lainnya, tetapi berkembang menjadi halusinasi-halusinasi yang sangat mengerikan dan sadis. Ia sering bercerita tentang melihat keluarga kami sendiri dalam kondisi yang mengerikan, seperti melihat ibuku tergantung di langit-langit kamar dengan mata yang kosong, atau melihat aku berdiri di sudut kamar dengan tubuh yang penuh luka dan darah. "Mereka sudah mati," teriaknya suatu malam dengan mata yang membelalak ketakutan. "Kalian semua sudah mati dan sekarang datang untuk mengambil nyawaku. Pergi. Jangan mendekat. Aku tidak mau ikut kalian." Halusinasi-halusinasi itu membuat ayahku semakin tidak bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan. Ia sering menyerang ibuku dan aku dengan tangan kosong karena mengira kami adalah makhluk jahat yang ingin menyakitinya. Beberapa kali ibuku harus lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong karena ayahku mengejarnya dengan mata yang penuh kebencian dan kemarahan. Kondisi fisik ayahku juga semakin memprihatinkan. Berat badannya turun drastis hingga ia tampak seperti tengkorak yang dibalut kulit tipis. Rambutnya rontok hingga hampir botak, dan kulitnya berubah menjadi pucat kehitaman seperti mayat yang sudah membusuk. Matanya yang dulunya tajam dan bersinar kini cekung dan selalu berdarah, seolah-olah ia menangis darah setiap hari. Yang paling mengerikan adalah bau yang mulai keluar dari tubuh ayahku. Meskipun ia masih hidup dan bernapas, tubuhnya mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat, seperti bau mayat yang sudah lama mati. Aroma itu begitu kuat hingga membuat siapa saja yang berada di dekatnya merasa mual dan ingin muntah. Tetangga-tetangga kami mulai menghindari rumah kami karena mereka tidak tahan dengan aura negatif dan bau busuk yang keluar dari rumah kami. Beberapa dari mereka bahkan mulai bergosip dan menyebarkan rumor bahwa keluarga kami telah dikutuk dan sebaiknya diasingkan dari desa agar tidak menular ke keluarga-keluarga lain. "Keluarga Pak Joko sudah kena kutukan," bisik-bisik tetangga kami di belakang. "Sebaiknya kita jauhi mereka sebelum kita ikut terkena sial. Lihat saja kondisi Pak Joko sekarang, sudah seperti mayat hidup." Isolasi sosial yang kami alami membuat beban psikologis keluarga kami semakin berat. Ibuku yang dulunya selalu ceria dan ramah berubah menjadi murung dan pendiam, sementara aku yang masih remaja harus menanggung beban mental yang sangat berat karena melihat ayahku dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi keluarga kami juga semakin terpuruk karena ayahku sudah tidak bisa lagi bekerja dan menghasilkan uang. Sawah-sawah yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga kami terbengkalai dan tidak terurus,
sementara tabungan keluarga habis untuk biaya pengobatan ayahku ke berbagai dokter dan dukun. Ibuku terpaksa bekerja sebagai buruh cuci pakaian dan pembantu rumah tangga di rumah-rumah tetangga untuk mencari nafkah, meskipun banyak yang menolaknya karena takut terkena kutukan yang menimpa keluarga kami. Sementara aku harus putus sekolah karena tidak ada biaya untuk membayar uang sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kesulitan yang bertubi-tubi itu, ayahku semakin kehilangan akal sehatnya. Ia mulai berbicara dengan bahasa-bahasa aneh yang tidak kami kenal, kadang seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti bahasa Arab, dan kadang seperti bahasa yang benar-benar asing dan tidak dimengerti. Suaranya juga berubah menjadi sangat dalam dan mengerikan, seolah-olah bukan suara manusia melainkan suara makhluk dari dunia lain. Ayahku juga mulai melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak wajar dan menakutkan. Ia sering terlihat berbicara dan tertawa sendiri di tengah malam sambil menatap ke arah yang kosong. Kadang-kadang ia akan tiba-tiba menari-nari dengan gerakan yang aneh dan tidak beraturan, seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh kekuatan lain yang tidak bisa ia kontrol. Yang paling menakutkan adalah ketika ayahku mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia sering mencakar-cakar wajah dan tubuhnya hingga berdarah sambil berteriak bahwa ada sesuatu yang merangkak di dalam kulitnya dan ingin keluar. Beberapa kali kami harus mengikat tangannya agar ia tidak melukai dirinya lebih parah lagi. "Ada cacing-cacing di dalam tubuhku," teriaknya sambil mencakar-cakar lengannya hingga berdarah. "Mereka merangkak dan memakan dagingku dari dalam. Bantu aku keluarkan mereka. Aku tidak tahan lagi." Melihat kondisi ayahku yang semakin parah dan tidak terkendali, ibuku akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang selama ini ia hindari. Dengan hati yang sangat berat dan penuh penyesalan, ia memutuskan untuk mencari Mbah Karso dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat ayahku. Setelah berminggu-minggu mencari informasi tentang keberadaan Mbah Karso, akhirnya ibuku mendapat kabar bahwa dukun tua itu tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan bambu yang terletak sekitar 20 km dari desa kami. Tempat itu terkenal sebagai tempat yang angker dan jarang dikunjungi orang, karena banyak yang percaya bahwa hutan itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus dan roh-roh jahat. Dengan tekad yang bulat dan hati yang dipenuhi keputusasaan, ibuku memutuskan untuk pergi menemui Mbah Karso sendirian, tanpa memberitahu ayahku yang pasti akan melarangnya dengan keras. Ia berangkat di pagi hari yang cerah. Namun hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan tentang apa yang akan ia hadapi nanti. Perjalanan menuju pondok Mbah Karso sangatlah melelahkan dan menakutkan. Ibuku harus berjalan kaki melalui jalan-jalan setapak yang berliku-liku dan naik turun, melewati sawah-sawah yang sudah tidak terurus, sungai-sungai kecil yang berbau anyir, dan akhirnya masuk ke dalam hutan bambu yang gelap dan mencekam meskipun masih siang hari. Suasana di dalam hutan bambu itu sangat tidak biasa dan menakutkan. Meskipun di luar hutan cuaca cerah dan terang, di dalam hutan terasa sangat gelap dan dingin, seolah-olah cahaya matahari tidak bisa menembus rimbunnya pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Angin yang bertiup di antara batang-batang bambu mengeluarkan suara yang mengerikan, seperti suara tangisan atau jeritan dari makhluk-makhluk yang sedang kesakitan. Ibuku juga merasakan bahwa ia tidak sendirian di hutan itu. Ada kehadiran-kehadiran tak kasat mata yang seolah-olah mengikuti dan mengawasi setiap langkahnya. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Tetapi ketika ia berbalik untuk melihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti hatinya, namun ia terus memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan demi kesembuhan ayahku. Setelah berjalan selama hampir 2 jam di dalam hutan yang mencekam itu,
Akhirnya ibuku sampai di sebuah pondok kecil yang terbuat dari bambu dan beratap daun kelapa. Pondok itu terlihat sangat tua dan lusuh, seolah-olah sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Di halaman pondok yang kecil, terdapat berbagai macam tanaman aneh yang tidak pernah ibuku lihat sebelumnya, serta beberapa patung-patung kecil yang bentuknya sangat menakutkan dan tidak wajar. Ketika ibuku mendekat ke pondok itu, tiba-tiba pintu pondok terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang membukanya. Dari dalam pondok keluar Mbah Karso dengan senyum tipis yang sangat dingin, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan ibuku sejak lama. "Selamat datang, Bu Sita," kata Mbah Karso dengan suara yang tenang namun penuh dengan aura yang menakutkan. "Saya sudah tahu bahwa ibu akan datang kemari. Sudah terlalu lama saya menunggu kedatangan ibu." Melihat Mbah Karso di hadapannya, ibuku langsung berlutut dan menangis sambil memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat ayahku. Ia menceritakan kondisi ayahku yang sangat memprihatinkan dan memohon agar Mbah Karso berkenan mengampuni dan menyembuhkan ayahku. "Mbah, saya mohon ampun atas kesalahan suami saya," kata ibuku sambil terisak-isak. "Dia memang salah karena telah bersikap sombong dan menghina Mbah. Tapi tolong Mbah, jangan biarkan dia menderita terus seperti ini. Kasihan anak-anak saya yang harus melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu." Mbah Karso mendengarkan permohonan ibuku dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Matanya yang tadinya tajam dan menakutkan perlahan-lahan berubah menjadi lebih lembut, seolah-olah ada rasa kasihan yang mulai muncul di hatinya. Namun, ia juga tampak sedang berpikir keras tentang sesuatu yang sangat penting. "Bu Sita," kata Mbah Karso setelah terdiam cukup lama, "apa yang menimpa suami ibu bukanlah semata-mata karena kemarahan saya. Memang benar saya yang memulainya, tetapi sekarang sudah ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat dan tidak mudah untuk dikendalikan." Mbah Karso menjelaskan bahwa ketika ia memberikan kutukan kepada ayahku, ia hanya bermaksud memberikan pelajaran agar ayahku tidak lagi bersikap sombong dan meremehkan hal-hal spiritual. Namun, kesombongan dan penolakan ayahku yang begitu keras kepala terhadap dunia gaib telah membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan jahat lainnya untuk masuk dan menguasai jiwa ayahku. "Sekarang bukan hanya saya yang harus ibu hadapi," lanjut Mbah Karso dengan nada serius, "tetapi juga makhluk-makhluk dari dunia gelap yang tertarik pada energi negatif yang dipancarkan oleh suami ibu. Mereka semua berkumpul dan bergantian menyiksa jiwa suami ibu, dan hal itu membuatnya semakin sulit untuk disembuhkan." Mendengar penjelasan Mbah Karso itu, ibuku semakin putus asa dan menangis lebih keras lagi. Ia merasa bahwa harapan untuk menyembuhkan ayahku semakin tipis dan tidak mungkin tercapai. Namun, Mbah Karso memberikan secercah harapan yang membuat hati ibuku kembali berkobar. "Masih ada cara untuk menyembuhkan suami ibu," kata Mbah Karso pelan, "tetapi caranya sangat sulit dan berbahaya. Ibu harus bersedia membayar harga yang tidak murah untuk mendapatkan kesembuhan itu." Mbah Karso menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan ayahku, diperlukan sebuah ritual pembersihan yang sangat rumit dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan mati, di tempat yang sangat keramat, dan memerlukan berbagai macam sesajen serta benda-benda yang sulit didapatkan. "Yang paling penting," kata Mbah Karso dengan tatapan yang sangat serius, "suami ibu harus datang sendiri ke sini dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ia harus mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi menghina atau meremehkan kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini. Tanpa penyesalan yang tulus dari hatinya sendiri, ritual apapun tidak akan berhasil." Setelah kembali dari pertemuan dengan Mbah Karso,
Ibuku langsung menceritakan semua yang ia dengar kepada ayahku, meskipun ia tahu bahwa ayahku pasti akan marah besar karena ia telah pergi menemui dukun tanpa sepengetahuannya. Namun, kondisi ayahku yang semakin memburuk membuat ibuku tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko ini. Seperti yang sudah diduga, ayahku langsung naik pitam ketika mendengar cerita ibuku. Meskipun kondisinya sudah sangat lemah dan memprihatinkan, amarahnya masih menggelora seperti api yang berkobar-kobar. Matanya yang sudah cekung dan berdarah menatap ibuku dengan penuh kebencian dan kekecewaan. "Bagaimana bisa kamu pergi menemui dukun sialan itu tanpa sepengetahuanku?" bentaknya dengan suara yang serak dan mengerikan. "Kamu sudah mengkhianatiku dan bersekongkol dengan musuhku. Kamu ingin aku tunduk dan merendahkan diri di hadapan penipu itu?" Ibuku dengan sabar mencoba menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua demi kebaikan ayahku dan keluarga. Namun ayahku tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Ia terus memarahi ibuku dan menuduhnya telah menjual harga diri keluarga kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, di balik amarah dan penolakannya yang keras, sebenarnya ayahku mulai merasakan bahwa kondisinya memang semakin tidak bisa ditoleransi lagi. Penderitaan fisik dan mental yang ia alami sudah mencapai batas maksimal yang bisa ditahan oleh seorang manusia. Setiap hari adalah siksaan yang luar biasa, dan ia mulai merasa bahwa mungkin kematian adalah jalan keluar yang terbaik dari penderitaan ini. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak di rumah kami. Ayahku terus menolak untuk pergi menemui Mbah Karso, sementara kondisinya semakin memburuk hingga ia hampir tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya yang sudah sangat kurus dan lemah hampir tidak memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas apapun, dan ia hanya bisa terbaring lemah sambil sesekali mengeluarkan erangan kesakitan. Suatu malam, ketika bulan sedang dalam fase gelap dan langit tampak sangat kelam tanpa bintang, terjadi kejadian yang membuat ayahku akhirnya menyerah dan bersedia mengikuti saran Mbah Karso. Malam itu, gangguan spiritual yang menimpanya mencapai intensitas yang paling mengerikan yang pernah ia alami. Ayahku tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan teriakan yang sangat keras dan mengerikan, seolah-olah jiwanya sedang disiksa dengan cara yang paling brutal dan sadis. Tubuhnya bergetar hebat dan berkeringat dingin, sementara matanya membelalak dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia terus berteriak dan meminta tolong sambil menunjuk ke segala arah, seolah-olah ia dikepung oleh makhluk-makhluk jahat dari segala penjuru. "Mereka datang. Mereka semua datang untuk mengambil nyawaku," teriaknya dengan suara yang sudah tidak terdengar seperti suara manusia lagi. "Ada puluhan, ratusan makhluk jahat yang mengelilingiku. Mereka ingin menyeret aku ke neraka. Tolong. Siapa saja tolong aku." Ibuku dan aku yang mendengar teriakan ayahku langsung berlari ke kamarnya dan mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Ayahku sedang berguling-guling di lantai sambil mencakar-cakar tubuhnya sendiri hingga berdarah, seolah-olah ia sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tidak terlihat yang sedang mencengkeramnya. Suhu di kamar ayahku tiba-tiba menjadi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari yang pernah kami rasakan sebelumnya. Napas kami semua terlihat mengepul seperti uap air, dan bulu-bulu di tubuh kami berdiri karena dingin yang menusuk tulang. Angin kencang mulai bertiup di dalam kamar, membuat tirai-tirai dan barang-barang bergerak dengan liar meskipun semua jendela tertutup rapat. Yang paling menakutkan adalah kehadiran tak kasat mata yang sangat kuat yang kami rasakan di dalam kamar itu. Seolah-olah ada puluhan atau bahkan ratusan makhluk jahat yang sedang berkumpul di kamar ayahku, menunggu saat yang tepat untuk menyeret jiwanya ke tempat yang gelap dan mengerikan.
Aura kebencian dan kemarahan yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk itu sangat kuat hingga membuat kami semua merasa sesak napas dan pusing. Kejadian mengerikan itu berlangsung selama hampir 3 jam penuh, dari tengah malam hingga menjelang subuh. Sepanjang waktu itu, ayahku terus berteriak, menangis, dan memohon ampun dengan suara yang semakin lemah dan putus asa. Ia berulang kali menyebut nama-nama orang yang sudah meninggal, seolah-olah ia melihat arwah-arwah mereka yang datang untuk menjemputnya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya matahari perlahan-lahan masuk ke dalam kamar, barulah keadaan mulai tenang dan normal kembali. Ayahku yang sudah sangat kelelahan dan kesakitan akhirnya terdiam dan terbaring lemah di lantai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Napasnya tersengal-sengal dan matanya kosong, seolah-olah sebagian jiwanya sudah tertarik keluar dari tubuhnya. Melihat kondisi ayahku yang sudah sangat kritis itu, ibuku kembali memohon dengan suara yang bergetar oleh tangisan dan ketakutan. "Mas, kumohon. Sekarang Mas sudah merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya siksaan ini," kata ibuku sambil menangis. "Aku tidak sanggup melihat Mas menderita seperti ini terus-menerus. Kumohon, ikuti saran Mbah Karso. Akui kesalahan Mas dan minta maaf dengan tulus. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa Mas." Ayahku yang mendengar permohonan ibuku itu terdiam cukup lama sambil menatap langit-langit kamar dengan mata yang kosong dan putus asa. Setelah bergumul dengan harga diri dan egonya selama bertahun-tahun, akhirnya ia menyadari bahwa keangkuhan dan kesombongannya telah membawanya pada kehancuran total. Ia sudah tidak memiliki tenaga dan keinginan untuk melawan lagi. "Baiklah," bisiknya dengan suara yang sangat lemah dan hampir tidak terdengar. "Aku akan pergi menemui Mbah Karso. Aku akan meminta maaf dan melakukan apapun yang ia minta. Aku sudah tidak kuat lagi menahan siksaan ini." 2 hari setelah ayahku menyetujui untuk menemui Mbah Karso, kami bertiga berangkat menuju pondok dukun tua itu dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ayahku yang sudah sangat lemah harus ditopang oleh ibuku dan aku untuk bisa berjalan, karena kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan dan hampir tidak memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas apapun. Perjalanan menuju pondok Mbah Karso terasa sangat berat dan melelahkan, terutama bagi ayahku yang harus berjuang melawan kelemahan fisik dan gangguan spiritual yang terus menghantui setiap langkahnya. Berkali-kali ia hampir pingsan di tengah perjalanan karena tidak kuat menahan siksaan yang terus-menerus menyerangnya. Ketika kami sampai di pondok Mbah Karso, dukun tua itu sudah menunggu di halaman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya yang tajam menatap ayahku dengan pandangan yang penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang mengukur seberapa dalam penyesalan dan ketulusan hati ayahku. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia memberi isyarat agar kami mengikutinya masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok yang remang-remang itu, Mbah Karso menyuruh ayahku untuk duduk bersila di tengah ruangan yang sudah disiapkan dengan berbagai macam sesajen dan benda-benda mistis. Ada dupa yang mengepul dengan aroma yang sangat khas, air putih dalam beberapa mangkuk kecil, bunga-bunga yang sudah layu, dan beberapa jimat atau azimat yang bentuknya sangat aneh dan menakutkan. "Pak Joko," kata Mbah Karso dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, "sekarang saatnya Anda membuktikan apakah penyesalan Anda benar-benar tulus atau hanya karena terpaksa oleh keadaan. Ritual yang akan saya lakukan sangat berbahaya, dan jika ada sedikit saja kebohongan atau kepura-puraan dalam hati Anda, maka akibatnya bisa fatal bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi keluarga Anda." Ayahku yang mendengar peringatan itu hanya mengangguk lemah sambil berusaha menguatkan tekadnya.
Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan ego yang memberontak, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya dan keluarganya dari kehancuran total. Mbah Karso mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang sangat asing dan kuno, sambil menaburkan air putih dan membakar berbagai macam rempah-rempah yang mengeluarkan asap tebal dan aroma yang sangat menyengat. Suasana di dalam pondok menjadi semakin mencekam dan penuh dengan energi spiritual yang sangat kuat. Tiba-tiba, tubuh ayahku mulai bergetar hebat dan matanya terbelalak dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia mulai melihat penampakan-penampakan yang sama seperti yang selama ini menghantuinya, bahkan lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Sosok-sosok makhluk jahat mulai bermunculan di sekelilingnya, menatapnya dengan mata yang menyala dan tersenyum dengan senyum yang sangat sadis. "Mereka ada di sini," teriak ayahku dengan suara yang bergetar. "Mereka semua datang dan ingin menyeretku. Bah, tolong usir mereka. Aku takut." Mbah Karso yang mendengar teriakan ayahku tidak tampak terkejut atau panik. Ia terus melanjutkan ritual dengan tenang sambil sesekali memberikan instruksi kepada ayahku untuk tetap tenang dan fokus pada penyesalannya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari proses pembersihan, di mana semua makhluk jahat yang selama ini bersarang di jiwa ayahku harus dipaksa keluar terlebih dahulu sebelum bisa diusir sepenuhnya. "Sekarang akui semua kesalahan Anda dengan tulus," perintah Mbah Karso dengan suara yang menggelegar. "Minta maaf kepada semua kekuatan yang pernah Anda hina dan remehkan. Jangan ada lagi keangkuhan dalam hati Anda." Dengan suara yang tercekat oleh tangisan dan penyesalan yang mendalam, ayahku mulai mengaku semua kesalahannya. Ia meminta maaf karena telah bersikap sombong dan angkuh, karena telah menghina hal-hal yang seharusnya dihormati, dan karena telah meremehkan kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di alam semesta ini. "Saya minta maaf. Saya sudah salah besar," kata ayahku sambil menangis terseduh-seduh. "Saya telah sombong dan tidak tahu diri. Saya sudah meremehkan hal-hal yang seharusnya saya hormati. Tolong maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi." Seiring dengan pengakuan dan permohonan maaf ayahku yang tulus itu, suasana di dalam pondok mulai berubah. Penampakan-penampakan mengerikan yang tadi mengelilingi ayahku perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang. Angin kencang yang tadi bertiup mulai mereda, dan suhu ruangan perlahan-lahan kembali normal. Mbah Karso terus melanjutkan ritualnya dengan membacakan mantra-mantra pembersihan dan perlindungan, sambil menyiramkan air putih yang sudah diberi jampi ke seluruh tubuh ayahku. Ia juga memberikan jimat-jimat pelindung yang harus dibawa ayahku kemanapun ia pergi untuk melindunginya dari gangguan spiritual di masa mendatang. Ritual itu berlangsung selama hampir 4 jam penuh, dari sore hingga larut malam. Sepanjang waktu itu, ayahku terus berjuang melawan berbagai macam penampakan dan gangguan yang mencoba menghalangi proses penyembuhannya. Namun, dengan bantuan Mbah Karso dan tekad yang kuat untuk sembuh, akhirnya ia berhasil melewati semua cobaan itu. Ketika ritual selesai, ayahku tampak sangat kelelahan, namun ada perubahan yang sangat signifikan pada kondisinya. Matanya yang tadinya kosong dan menakutkan mulai tampak jernih dan bernyawa kembali. Wajahnya yang pucat dan mengerikan perlahan-lahan mendapat warna dan tampak lebih sehat. Yang paling penting, aura negatif dan bau busuk yang selama ini menyelimuti tubuhnya mulai hilang dan tergantikan dengan aura yang lebih tenang dan damai. "Sudah selesai," kata Mbah Karso sambil mengelap keringat di dahinya. "Semua makhluk jahat yang bersarang di jiwa Pak Joko sudah berhasil diusir. Namun, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya.
Pak Joko harus menjaga sikap dan perilakunya agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan yang sama lagi. Mbah Karso memberikan beberapa nasihat dan pantangan yang harus diikuti ayahku untuk memastikan bahwa gangguan spiritual itu tidak akan kembali lagi. Ayahku harus rajin beribadah, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, tidak boleh sombong atau meremehkan orang lain, dan harus selalu menghormati hal-hal yang bersifat spiritual dan mistis meskipun ia tidak sepenuhnya memahaminya. Setelah ritual pembersihan yang dilakukan Mbah Karso, perubahan pada diri ayahku sangat terlihat dan menggembirakan. Meskipun tidak langsung sembuh total, kondisi fisik dan mentalnya mulai membaik secara bertahap dari hari ke hari. Penampakan-penampakan mengerikan yang selama ini menghantuinya mulai berkurang frekuensinya dan intensitasnya, hingga akhirnya benar-benar hilang setelah beberapa minggu. Tidur ayahku yang selama berbulan-bulan tidak pernah nyenyak karena terus diganggu mimpi buruk dan penampakan makhluk halus, perlahan-lahan mulai kembali normal. Ia bisa tidur dengan tenang tanpa terbangun di tengah malam karena ketakutan atau teriakan-teriakan yang mengerikan. Nafsu makannya juga mulai kembali, dan berat badannya yang sempat turun drastis perlahan-lahan mulai naik kembali. Yang paling menggembirakan adalah perubahan kepribadian ayahku yang kembali menjadi sosok yang hangat dan penyayang seperti dulu. Sifat mudah marah dan curiga yang sempat menguasainya selama masa-masa sulit itu perlahan-lahan hilang dan tergantikan dengan sikap yang lebih sabar dan pengertian. Ia mulai bisa tersenyum lagi, tertawa bersama keluarga, dan menunjukkan kasih sayang kepada ibuku dan aku seperti yang dulu selalu ia lakukan. Namun, pengalaman traumatis yang ia alami telah mengubah cara pandang ayahku secara fundamental tentang kehidupan dan alam semesta. Pria yang dulunya sangat skeptis dan meremehkan hal-hal spiritual kini menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati dan menghormati segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Aku sekarang menyadari betapa bodoh dan sombongnya aku dulu, kata ayahku suatu sore ketika kami sedang duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati udara sore yang sejuk. Aku pikir dengan akal dan kekuatan fisik yang aku miliki, aku bisa menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Ternyata aku salah besar. Ada banyak hal di alam semesta ini yang tidak bisa dipahami dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Ayahku mulai rajin beribadah dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia juga mulai lebih menghargai dan menghormati kepercayaan-kepercayaan tradisional yang selama ini ia anggap sebagai tahayul dan keterbelakangan. Ketika ada tetangga yang bercerita tentang pengalaman mistis atau spiritual yang mereka alami, ayahku tidak lagi tertawa atau mengejek, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan kadang memberikan nasihat berdasarkan pengalamannya sendiri. Usaha dan pekerjaan ayahku juga mulai membaik seiring dengan pulihnya kondisi fisik dan mentalnya. Sawah-sawah yang sempat terbengkalai mulai ia kelola kembali dengan bantuan beberapa tetangga yang simpati dengan perjuangan keluarga kami. Hasil panen mulai bagus kembali, dan dagangan hasil bumi ayahku mulai laris lagi di pasar-pasar sekitar. Para pembeli dan rekan bisnis yang sempat menghindari ayahku karena aura negatif yang menyelimutinya mulai kembali menjalin hubungan dagang dengannya. Mereka mengatakan bahwa ayahku sekarang terlihat jauh lebih tenang, bersahabat, dan dapat dipercaya dibandingkan dengan dulu yang kadang terkesan arogan dan keras kepala. Kehidupan sosial keluarga kami juga mulai membaik. Tetangga-tetangga yang sempat menghindari rumah kami karena takut terkena dampak negatif dari kutukan yang menimpa ayahku mulai berani berkunjung dan berinteraksi dengan keluarga kami lagi. Mereka melihat perubahan positif yang terjadi pada ayahku dan menyadari bahwa masalah yang menimpa keluarga kami sudah teratasi.
Bahkan beberapa tetangga yang dulunya paling vokal dalam menggosipkan keluarga kami kini malah meminta nasihat dari ayahku ketika mereka menghadapi masalah-masalah dalam hidup mereka. Pengalaman pahit yang dialami ayahku ternyata memberinya kebijaksanaan dan wawasan yang berharga tentang kehidupan, yang bisa ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibuku yang selama ini merasakan beban psikologis yang sangat berat karena harus merawat ayahku dalam kondisi yang memprihatinkan, kini bisa tersenyum lega melihat suaminya kembali menjadi sosok yang ia kenal dan cintai. Air mata kebahagiaan sering mengalir di pipinya ketika melihat ayahku bermain dan bercanda dengan aku seperti dulu lagi. "Alhamdulillah, Mas sudah kembali seperti dulu," kata ibuku sambil memeluk ayahku dengan erat. "Aku sudah siap kehilangan segalanya, asalkan Mas bisa sehat dan kembali menjadi kepala keluarga yang hangat dan penyayang seperti dulu." Sementara itu, aku sebagai anak yang sempat putus sekolah karena kondisi keluarga yang terpuruk, kini bisa kembali melanjutkan pendidikan berkat perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Ayahku bahkan lebih mendukung pendidikanku dibandingkan dulu, karena ia menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. "Belajarlah dengan sungguh-sungguh, Nak," kata ayahku sambil mengelus kepalaku. "Tapi ingat, jangan sampai ilmu yang kamu peroleh membuatmu sombong dan meremehkan orang lain seperti yang pernah ayah lakukan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuat kita semakin rendah hati dan menghargai segala ciptaan Tuhan." Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan yang menimpa keluarga kami, namun kenangan tentang masa-masa kelam itu masih terpatri jelas dalam ingatan kami semua. Bukan sebagai trauma yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat berharga tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan betapa pentingnya menjaga kerendahan hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Hidup ini adalah anugerah yang sangat berharga. Setiap detik yang kita hirup, setiap detak jantung yang berdenyut, dan setiap kebahagiaan kecil yang kita rasakan adalah berkah yang harus kita syukuri. Jangan pernah merasa paling hebat atau paling tahu segalanya, karena alam semesta ini jauh lebih luas dan misterius dari yang bisa kita bayangkan. Dan kini, ketika malam mulai larut dan keheningan menyelimuti desa kami, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit berbintang, mengingat kembali seluruh peristiwa yang telah mengubah hidup keluarga kami selamanya. Angin malam bertiup lembut, membawa serta doa-doa dan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Cerita ini kutulis bukan untuk menakut-nakuti atau menghasut orang untuk percaya pada hal-hal mistis, melainkan sebagai pengingat bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran semata. Kerendahan hati, rasa hormat, dan syukur adalah kunci untuk menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.